Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat ya ibu-ibu ya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, apalagi ibu-ibu, nikmat rezeki yang tiada hentinya. Udah gitu, yang tak kalah hebatnya, nikmat kemauan, Bu. Kalau ibu-ibu nih gak ada kemauannya, pasti kan gak datang nih ke pertemuan kelompok. Benar kan, Bu? Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nih, Bu, sebagai pengikutnya yang mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ibu-ibu semuanya yang hadir pada pertemuan kelompok pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah hadir ke pertemuan kelompok kita pagi hari ini. Masih semangat kan ibu-ibu? Wah, masih semangat. Kalau kayak gitu, kita perlu pakai yel-yel nggak nih, Bu? Nggak perlu. Ya, karena masih pagi, masih semangat ya kan, Bu. Tadi sebelum ibu pergi kemari, ibu semua nih nyiapkan makanan kan, Bu, untuk suaminya kan. Nah, jadi sebelum pergi tuh, Bu, jangan lupa ibu nyiapkan sarapan untuk suami ibu, buatkan tehnya. Supaya apa? Supaya suami ibu makin sayang sama ibu. Dan kalau pertemuan kelompok, ibu nggak dilarang. Ada, Bu, suami yang mau melarang istrinya untuk pertemuan kelompok. Karena apa? Banyak ibu-ibu nih mementingkan pertemuan kelompok dibandingkan ngurus suaminya. Bahkan nanti disuruh suaminya, bang, permisi bang, aku mau pertemuan kelompok nih bang, kejap. Nah, jangan gitu, Bu, salah. Jadi ibu urusin dulu suami ibu, kebutuhan suami ibu dipenuhin dulu. Setelah sudah dipenuhi, nah baru ibu hadir ke pertemuan kelompok. Jangan lupa ibu kalau mau pertemuan kelompok permisi, gitu ya, Bu ya. Iya, senyum-senyum aja ibu Jamrah di sana. Semangat kali kayaknya. Hari ini, Bu, kita membahas tentang masalah gizi. Jadi kelanjutan yang semalam. Pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi hari ini, Bu, kita diskusi kelompok, Bu, mengenai ASI, MPASI dan posyandu. Nah, apa itu ASI, Bu? Nah, iya, ASI Ibu udah tahu lah ya kan? Air susu ibu. Kalau AC, air susu emak. ASI air susu ibu, kalau AC air susu emak. Gitu ya, Bu ya. Sama aja ya kan, Bu. Cuman lebih apanya ASI. Gitu. Jadi ada ASI, ada MPASI dan ada posyandu. MPASI apa, Bu? Makanan pendamping ASI, bukan makanan pengasuh ASI, Bu ya. Nggak ada itu pengasuh, yang ada pendamping. Makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini bukan kayak saya, Bu, pendamping PKH nih, bukan. Jadi kalau pendamping ASI ini pendamping ASI dan posyandu. Jadi, Bu, hari ini kita diskusi nih, Bu. Saya akan membagi 4 kelompok. Ada 4 kelompok untuk ibu-ibu. Ini kebetulan kita yang hadir ada 20 orang. Jadi 20 ini dibagi 4 berarti 55 ibu ya. 55. 5 di sebelah sana ibu. Nanti di sebelahnya 5, di sini 5, dan di sini 5 biar nggak rame kali. Gitu. Jadi nanti ibu diskusi gitu. Jadi pada saat diskusi manfaatkan benar-benar diskusi gitu. Jadi untuk kelompok 1 itu namanya kelompok ASI. Nah, ibu yang sebelah sana kelompok ASI. Ibu Rohani, Ibu Suci, Ibu Dewiana,
sama Ibu Warnija, Ibu Mulyati, ya gabung ke sana Bu, gabung ke sana. Nah, itu Ibu kelompok ASI. Udah Bu? Baru di selanjutnya Ibu Najra, Ibu Elpidah, Ibu Jumaiyah, Ibu Rusnaini, Ibu Tanti. Itu Ibu kelompok bubur. Tadi anggota Ibu Rohani kelompok ASI, yang berikutnya kelompok bubur. Baru berikutnya ada Ibu Lasini, Ibu Ramlah, Ibu Misna, Istiadahani, sama Nilawati. Itu Ibu menjadi kelompok posyandu. Gitu Bu ya. Setelah kelompok bubur, kelompok posyandu, dan terakhir itu kelompok sayuran. Ada Ibu Sujiem, Samsia, Arbaida, Nurwahyuni, dan Ibu Sarah. Gitu. Jadi nanti ketua kelompoknya Ibu Sarah aja. Ya Bu ya. Itu Ibu kelompok sayuran. Gitu. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ingat kan Bu namanya Bu? Kelompok ASI, kelompok bubur. Ibu kelompok apa? Iya, kelompok posyandu. Ini anggota Ibu Sarah kelompok apa? Kelompok sayuran. Iya, benar, kelompok sayuran. Jadi Bu, nanti Ibu diskusi. Setelah nanti Ibu diskusi, Ibu benar-benar manfaatkan waktu Ibu untuk diskusi. Nanti saya akan menanyakan gitu hasil diskusi Ibu apa. Nanti akan saya tanyakan. Jadi Ibu diskusi, manfaatkan waktu diskusi Ibu. Nanti akan saya tanyakan gitu. Jadi kelompok ASI, Ibu kelompok ASI, diskusinya khusus ASI aja, nggak boleh keluar dari ASI. Untuk berikutnya, Ibu, oh iya saya datang ke sana lah. Kok kayaknya Ibu nih perlu kali ini. Udah Bu? Iya, Ibu kelompok bubur. Jadi kelompok ASI khusus bicarakan ASI aja, kelompok bubur khusus bicarakan bubur aja. Baru kelompok posyandu bicarakan posyandu aja. Nah, jadi yang perlu Ibu bicarakan di saat posyandu itu apa? Manfaat posyandu apa? Datang posyandu untuk apa? Itu yang Ibu bicarakan. Ibu semua kan punya anak kecil kan? Sebelum anak Ibu masuk ke SD, ibu-ibu pasti tahu kan proses-proses kalau Ibu ke posyandu ngapain, dikasih apa. Nah itu aja yang Ibu bahas, nggak boleh keluar dari itu. Saya kasih waktu Ibu 5 menit. Ya Bu ya. Baru kelompok sayuran. Nah kelompok sayuran nih bicarakan tentang sayur aja. Gitu. Jangan pula yang Ibu bicarakan, nanti aku mau nyayur bayam untuk suamiku, nanti aku mau nyayur tempe, aku nyayur jengkol. Bukan kayak gitu. Kelompok sayuran nih yang Ibu bahas nih, sayur apa yang cocok untuk anak Ibu, terutama anak yang di bawah 2 tahun, di atas 6 bulan gitu. Karena kan MPASI nih Bu, makanan pendamping ASI itu kan diberikan setelah bayi berumur 6 bulan lebih. Kalau di bawah 6 bulan nggak boleh. Jangan pula nanti mentang-mentang bayi Ibu nangis dikasih pisang. Nah itu salah, kebanyakan ibu-ibu seperti itu, dan itu orang tua zaman dulu kayak gitu tuh Bu. Dan sekarang kita harus merubah itu gitu, bahwasannya itu salah. Kalau anak di bawah 6 bulan itu nggak boleh diberi selain ASI. Karena apa Bu? Karena kalau masih 1 bulan ke bawah tuh lambungnya hanya sebesar kelereng Bu. Kalau sebesar kelereng Ibu kasih apa-apa nanti kayak mana kan, makin kekenyangan dia, bahaya. Setelah itu besarnya hanya sebesar bola pingpong. Ibu tahu bola pingpong kan yang segini? Nah itulah. Kalau dikasih penuh-penuh, Ibu kasih nasi sebelum 1 tahun kan bahaya gitu. Ya Bu ya, dah mulai Ibu diskusi. Silakan Ibu diskusi, nanti saya tanyakan Bu hasil diskusinya apa. Gitu ya Bu ya. Ingat ya Bu ya, kelompok ASI hanya membicarakan ASI, kelompok bubur membicarakan bubur, kelompok posyandu membicarakan posyandu, dan kelompok sayuran membicarakan sayuran saja. Gitu Bu. Ya Bu ya. Ya saya mau ke kelompok sayuran ini apa yang mereka bahas kelompok sayuran. Ya Bu, saya rasa cukup Bu.
Ya, saya mau nanya dulu ke kelompok ASI nih Bu. Kelompok ASI. Berapa lama ibu memberikan ASI saja untuk anak ibu? Berapa lama Bu? Iya, 6 bulan, benar. 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan nggak boleh ya Bu ya dikasih ASI ya? Iya, benar. Masalah apa yang biasa ibu hadapi dalam menyusui? Masalah apa Bu yang biasa ibu hadapi dalam menyusui? Oh, sering kesejak gitu ya Bu ya? Ya, udah gitu Bu. Apakah ibu juga memberikan makanan minuman lain selain ASI Bu? Iya, benar. Tidak boleh memberikan makanan lain selain ASI selama 6 bulan ya Bu ya. Ya, baru saya mau ke kelompok bubur nih. Kelompok bubur. Soalnya ini kelompok makanan pasti enak-enak nih. Ya Bu ya. Saya mau nanya, kapan pertama kali ibu memberikan MPASI pada bayi Bu? Kapan? Bu, lo semua jawab. Satu aja Bu, satu aja yang jawab Bu. Masa semua? Satu aja mewakili. Ibu Elpida lah, Ibu Elpida boleh. Ibu Elpida. Ya Bu. Ya, setelah 6 bulan baru dikasih bubur ya Bu ya, MPASI tadi Bu ya. Jenis makanan apa yang ibu berikan? Buburnya gitu, atau ibu buat sendiri atau beli pakai Promina atau yang lainnya? Oh gitu ya Bu ya. Udah gitu Bu, masalah apa yang biasa ibu hadapi dalam memberikan makanan pada anak? Oh iyalah, memang kan kalau kita nyulangin kan Bu, anak tuh kan nggak langsung gitu, enggak ya kan Bu? Pasti kan kita agak paksa sedikit gitu. Iya benar. Baru ke ya Bu, makasih ya Bu ya untuk jawabannya, makasih. Memang ibu-ibu ini luar biasa. Ternyata apa yang sudah saya berikan ibu menangkap. Berarti ibu sudah mengerti. Jadi nanti itu ibu terapkan Bu. Kalau misalkan ada nanti tetangga ibu yang nggak ngerti, ibu kasih tahu. Gitu, itulah manfaat P2K2 tadi Bu. Selanjutnya kelompok posyandu Bu. Kelompok posyandu tadi kan udah diskusi nih. Saya mau nanya nih, kapan ibu pergi ke posyandu? Pada saat kapan? Ya, benar-benar. Apa saja kegiatan yang dilakukan Bu pada saat posyandu? Apa saja kegiatannya? Ya, ada suntik campak ya Bu ya. Ada dikasih vitamin A, ada dikasih roti. Nah, enak kan Bu kan? Maka dari itu, ibu jangan malas untuk ke posyandu, karena di posyandu itu penting Bu. Banyak yang ibu dapat. Untuk terakhir nih, kelompok sayuran nih. Apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya berkualitas? Sayuran apa aja yang ibu berikan? Ya, Ibu Sarah boleh menjawab, Ibu Sarah. Boleh menjawab. Sayuran apa yang biasa ibu berikan? Sayur daun ubi Bu. Ya salah lah Bu, masa daun ubi? Daun ubi kan anak kecil belum bisa makan daun ubi Bu. Kayak mana ibu? Daun ubi pula. Iya, benar Bu. Jadi sayuran itu Bu, pertama kan harus direbus dulu tuh. Rebusnya sayuran, kasih ikan sedikit, baru masukkan berasnya, direbus. Kayak gitu baru diunyak-unyak gini ya Bu ya. Apa tuh bahasanya kalau diunyak-unyak itu? Biar lembut. Gitu. Biar digiling ya Ibu Sarah Pade, digiling. Emang luar biasa Ibu Sarah ini. Saya suka dengan gayanya. Jadi Bu, itu tadi Bu yang harus ibu terapkan ya Bu ya. Kan ibu-ibu yang lain, ibu kelompok sayuran, ibu kelompok posyandu, ibu bubur, ibu ASI kan udah saling mendengarkan apa yang saya tanyakan. Jadi nanti itu ibu terapkan Bu di kehidupan ibu. Bila perlu pun kalau misalkan ada nanti tetangga ibu yang salah dalam melakukan untuk memberikan kepada anaknya gitu, memberikan ASI atau kasih makanan sebelum 6 bulan, ibu ingatkan bahwasanya itu salah. Gitu ya Bu ya. Tepuk tangan untuk kita semua Bu. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup ini Bu, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan kita berdoa dulu Bu. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah. Amin. Ayo Bu, kita mulai doa ya Bu ya. Kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai Bu. Ya sudah Bu, saya mohon pamit kepada ibu-ibu. Nanti ibu pulang hati-hati di jalan ya Bu ya.
Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir, yang tetap semangat dari awal sampai akhir. Pada pertemuan kita 1 jam lebih sudah, Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.